Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, serbat kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa memang lidah tidak bertulang. Arti dari ungkapan ini kurang lebih adalah karena lidah itu tidak punya tulang, maka seringkali atau kadang-kadang orang itu berbicara yang indah-indah. Kalau bahasa Surabaya yang melip-melip gitu ya. Bicara yang tinggi-tinggi, yang baik-baik. Namun apakah bicara yang indah-indah, yang melip-melip, yang baik-baik tadi itu sungguh-sungguh sesuai kenyataan yang ada? Ya belum tentu. Atau berbicara menasihati orang harus baik, misalkan orang tua ya bilang ke anaknya, wah kamu harus rajin belajar supaya kamu menjadi orang yang sukses nantinya. Namun orang tuanya sendiri malas bekerja. Ya tentu anak akan melihat, loh orang tuaku sendiri malas bekerja. Atau bilang kepada anaknya, ayo kamu rajin berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Tapi orang tuanya sendiri juga gak pernah berdoa, suka bertengkar. Atau anak berjanji kepada orang tuanya, nanti kalau papa dan mama kalau saya sudah besar, saya akan membaktikan diri pada papa dan mama. Ternyata setelah besar, anaknya meninggalkan papa dan mamanya begitu saja. Menelantarkan begitu saja. Nah itu kadang-kadang kata-kata indah yang kita ucapkan, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini juga yang dikritik oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang terdengar pada hari ini. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka pandai berkata-kata, tetapi tidak pandai untuk melaksanakan apa yang dinasihatkan atau dikatakannya itu. Oleh karena Tuhan Yesus menasihatkan kepada para pengikutnya agar mereka mendengarkan apa yang menjadi nasihatnya yang baik dan melakukan apa yang menjadi nasihatnya itu, tetapi tidak mengikuti ajaran atau tidak mengikuti kelakuan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senada itu pula dalam bacaan pertama kita juga diajak untuk senantiasa melaksanakan kehendak Allah dan berbalik dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu pada masa Prapaskah ini, masa penuh rahmat ini, kita mohon rahmat kepada Tuhan agar supaya kita punya komitmen untuk sungguh-sungguh bertobat. Kita mau menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, dan dengan semangat tobat kita ingin menjalankan buah-buah pertobatan kita di dalam hidup kita. Maka diperlukan komitmen yang kuat agar supaya kita sungguh-sungguh tidak hanya punya niat untuk bertobat, tetapi menjalankan niat-niat pertobatan itu. Mungkin tidak mudah, perlu proses, tetapi hendaknya kita sungguh-sungguh setia pada proses itu. Kalau kita biasanya malas untuk bangun pagi misalkan, ya berusaha sekarang tidak hanya punya niat untuk bangun pagi, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa bangun pagi misalkan seperti itu. Kita malas bekerja, ya bagaimana kita berusaha punya niat untuk rajin bekerja dengan kita punya komitmen, punya target di dalam pekerjaan kita, sehingga dengan target itu kita sungguh-sungguh dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita laksanakan niat-niat hidup kita agar supaya kita sungguh-sungguh dapat merasakan rahmat Tuhan, dapat merasakan sukacita dan kegembiraan karena kita sungguh-sungguh melaksanakan niat-niat yang baik di dalam hidup kita. Dan tentunya dengan kita berkomitmen yang baik, melakukan hal yang baik, tentu akan menghasilkan buah-buah yang baik.
Mari saudara terkasih, kita laksanakan niat-niat kita di dalam masa pertobatan dan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.